Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Um, Kali ini kita akan membahas hadis 473 yang mana hadis ini uh, membahas tentang mendoakan kaum muslimin pada saat sholat Jumat. Nah, itu seperti apa? Wajib apa tidak? Nah, kita lihat hadisnya di 473. Ya kan, kemarin kita juga sudah bahas di 472 permasalahannya yang apa ya kemarin itu batas minimal jamaah sholat Jumat itu 40 orang dalam mazhab Syafi'i. Cuman kalau kita combine ya antara hadis di dalam mazhab Syafi'i dan Imam Malik lebih kuat sebenarnya mazhab pandangnya Imam Malik yaitu 12 orang itu sebenarnya. Itu kemarin sudah kita bahas di 433 ya. Itu kemarin itu wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qa'iman faja'at ayru minasyam fang fatalan nas ilaiha hatta lam yabqa ila isna asyara rajulan. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkhutbah sambil berdiri, kemudian datang kabilah berniaga dari Syam yang mana membuat sahabatnya tersebut bubar ya untuk menemui kafilah peniaga tersebut sampai tidak ada yang tersisa kecuali hanya 11 orang. Itu di dalam Sahih Muslim dan itulah yang menyebabkan turunnya ayat surah Al-Jumu'ah kalau nggak salah surah Al-Jumu'ah surah Al-Jumu'ah ayat 11 di situ wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha itu ya surah Al-Jumu'ah ayat 11. Jadi lebih kuatan yang itu sebenarnya. Tapi kalau kita lihat di dalam syarahnya ini pun juga membutuhkan ijtihad masing-masing karena hadisnya isi daripada kandungan hadisnya itu tidak begitu jelas memberikan batasan berapa sih minimal jamaah sholat Jumat. Jadi ya mungkin karena di tempatnya itu ya minim orangnya, kemudian juga di situ memang terisolir dan lain sebagainya, cuma ada 10 atau berapa orang ya kita tetapkan di situ batas minimalnya 4 orang berdasarkan pandangan Imam Abu Hanifah juga tidak ada masalah. Kemudian kalau misalkan di tempat itu ya kayak misalkan di mana di sini kan di Samarinda ini kan kita ya sholat Jumat itu ke bawah semua tuh ke Masjid At-Taqwa. Nah itu nggak ada masalah kalau kita mengambil pandangan minimal 40 orang karena di sini jujur aja mulai dari atas sana ya kan di Blok D sampai sini semuanya ngumpulnya di Masjid At-Taqwa. Itu tidak ada masalah ya itu. Kemudian kalau misalkan kayak di daerah Muyup itu ya kan um, cuman apa sih ya terisolir kayak gitu ya cuman berapa orang ya kalau nggak salah itu nggak sampai 40 lah, nggak sampai 40 orang. Jadi ya di situ ini kita bisa tetapkan juga 11 orang gitu. Tergantung kondisinya.
gitu. Karena ini membutuhkan ijtihad juga nantinya. Itu ya, tergantung ijtihad di suatu tempat itu ya. Ya, seperti apa kayak gitu kan. Wa an Samurah bin Jundubin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru lil mu'minina wal mu'minati fi kulli jumu'atin. Rawahul Bazzar bi isnadin lainin. Ya, li annahu min riwayat Yusuf ibnu Yusuf uh, min riwayat Yusuf ibni Khalidi al-Bus al-Busti wa huwa dhaifun. Nah, di sini dhaif, nanti kita akan bahas ya. Wa an Samurah bin Jundubin, dari Samurah bin Jundub, anan Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yastaghfiru lil mu'minina wal mu'minat, yang mana beliau itu memohon ampun untuk orang-orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, fi kulli Jum'atin, pada setiap sholat Jumat. Rawahul Bazzar, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar bisnadin layinin, dengan sanad yang lemah ya. Ini kalau sudah layin, ini saya mesti harus apa ya, hati-hati di sini ya. Kalau sudah contohnya aja lah sanad apa sanadnya bisnadin bisnadin dhaifin, wah itu saya jujur aja sudah wanti-wanti di situ ya kan. Ini sanadnya nih kayak gimana nih? Apakah matukul hadis terus apa segala macam? Nah, itu perlu diteliti lebih lanjut itu kan ya, kayak yang kemarin itu bisnadin dhaifin itu kan. Nah, itu berpredikat Abdul Aziz tersebut berpredikat mungkar. Bahkan di sini banyak yang banyak ulama yang tidak memakai hadis ini ya kan. Dan Ibnu Hibban pun mengatakan bahwa hadisnya tidak dapat dijadikan hujjah gitu ya. Khatib disunahkan berdoa untuk dirinya sendiri dan juga memohon ampunan bagi kaum mukmin laki-laki dan perempuan, karena khutbah merupakan sarana yang tepat agar doa-doanya diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ ya. Jadi kalau kita runut itu ya kan khutbah Jumat, khotib itu ya, di dua khutbah Jumat itu kan, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Habis itu baru sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Kemudian ini bacaan Al-Quran kayak gitu kan, itaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun misalkan. Kemudian bacaan Al-Quran terserah bacaan apa saja kayak gitu kan. Yang penting itu bacaan Al-Quran, baru kita menyuruh orang untuk bertakwa gitu kan. Itaqullah haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, di khutbah kedua baru di situ kita mendoakan di situ ya. Terserah, ada yang biasanya ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang pakai bahasa Arab, tergantung dari kebutuhan orang gitu. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Salah satu ya paling simpelnya seperti itu ya. Bisnadin lainin, di sini dengan sanad yang berpredikat lemah, karena di dalam sanadnya
terdapat Yusuf ibnu Khalid al-Busti. Oh iya. Yusuf ibni Khalidin al-Busti. Wa huwa dhaifun, ya di sini predikatnya lemah karena eh, oh sorry, seorang yang dhaif. Jadi dia lemah aja, nggak kayak yang Abdul Aziz ya. Kalau Abdul Aziz itu ada yang mengatakan dia mungkar, berpredikat mungkar, kemudian dia tidak bisa dipercaya dalam periwayatan hadis. Ada juga yang mengatakan bahwa Abdul Aziz bin Abdurrahman itu palsu dan dusta. Beliau itu orangnya dusta dan palsu, dan hadisnya tidak bisa dijadikan hujah. Tapi kalau ini enggak, cuman berpredikat doif. Disyariatkan berdoa dan meminta ampun bagi kaum mukmin laki-laki dan perempuan. Jadi disyariatkan berdoa meminta ampun bagi kaum mukminin dan bagi kaum mukmin laki-laki dan perempuan ya. Ini. Cuman saya nggak tahu ya kalau di mazhab Syafi'i ini wajib apa enggak kayak gitu ya. Kalau 40 orang wajib itu menurut pandangan Imam Syafi'i. Kemudian yang kemarin juga apa itu ya, masalah bacaan Al-Quran. Oh sorry. Oh iya, yang lain-lain juga ada mazhab Syafi'i yang uh, mewajibkan bacaan Al-Quran. Nanti juga dibahas itu nanti, bacaan Al-Quran itu. Tapi sih nggak ada masalah. Nanti kita akan bahas lagi nanti di hadis selanjutnya, itu Jabir bin Ibnu Samurah di sini bacaan Al-Quran merupakan rukun khutbah. Nah, kalau bacaan Al-Quran merupakan rukun khutbah menurut pandangan Imam Syafi'i itu. Jadi kalau Imam Syafi'i itu rukun khutbahnya itu membaca Al-Quran. Itu kalau Imam Syafi'i. Kemudian mesti hartua khutbah itu juga Imam Syafi'i itu wajib. Kalau cuma satu khutbah aja nggak boleh. Kalau Imam Abu Hanifah nggak harus 2 khutbah, 1 khutbah pun cukup. Yang satunya predikatnya sunnah. Itu ya perbedaan pandangan ulama. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau misalkan ada kritikan, saran, masukan, dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Oh iya, ini juga tadi ada komentar dari teman saya, juga ada masukan dari teman saya, Muhammad Yani, audionya kurang kedengaran. Nanti saya coba cek nanti di editing, nanti audionya seperti apa nanti saya kencangin. Karena jujur aja kalau saya tinggikan itu dia sampai ke titik merah kayak gitu kan, dia ke titik merah gitu, sehingga dia pecah kalau ditinggikan. Nanti coba saya setting lagi di ininya. Oke. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.